Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Junia Rohyana dengan NIM A042315401038. Saya mahasiswa dari Universitas Sali Al-Aitam, Prodi D3 Kebidanan, akan membuat video tentang perawatan metode kangguru. Simak terus ya videonya. Bagaimana, Bu? Oh iya, jadi gini Bila Nurul, kan tadi jam pukul 10 ada ibu melahirkan atas nama Ibu Sarah dengan bayi lahir prematur, berat badannya 2000 gram. Nah, Ibu boleh tolong panggilkan karena akan saya beri bimbingan untuk perawatan metode kangguru. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Nurul. Ibu, ini Ibu Sarahnya. Oh baik, mari Bu, duduk. Terima kasih ya Bida Nurul. Ya Ibu, ada apa? Baik, jadi gini, Bu Sarah gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu udah lebih mendingan. Udah bisa makan sekarang? Udah Baik, sedikit-sedikit. bagus ya Bu. Apakah masih terasa Ibu mulusnya? Masih ada Bu. Masih ada mulusnya. ya. Baik Ibu, di sini Ibu saya panggilkan untuk ke sini karena saya ingin memberi bimbingan terkait kan Ibu melahirkan prematur ya Bu, Iya. dengan berat badan bayinya 2000 gram. Nah, di sini saya akan memberikan perawatan metode kangguru. Nah, Ibu sebelumnya udah tahu apa itu perawatan metode kangguru, Ibu? Belum Bu, apa itu perawatan metode Baik kangguru? Ibu, di sini akan saya jelaskan ya terkait apa itu perawatan metode kangguru, untuk manfaat si dedenya dan lain-lainnya Bu. Nah, jadi Bu, untuk perawatan metode kangguru ini adalah metode untuk bagi bayi yang lahir rendah atau yang prematur. Dan ini juga perawatan metode kangguru ini bisa untuk menggantikan inkubator ya Ibu. Oh, baik Ibu, berarti seperti anak saya ya Bu. Betul Ibu, dikarenakan kan anak Ibu lahirnya berat lahirnya rendah ya Bu, kebetulan juga prematur. Jadi di sini saya sarankan untuk memberi bimbingan perawatan ini kepada Ibu. Baik Ibu. Baik, saya lanjut ya Bu. Baik. Nah Ibu, ini selanjutnya ada prinsip metode kangguru, yaitu untuk menggantikan perawatan bayi baru lahir dalam inkubator dengan Ibu bertindak seperti ibu kangguru. Apakah Ibu sudah kebayang Ibu seperti ibu kangguru itu bagaimana? Belum Ibu. Nah, jadi untuk seperti ibu kangguru itu dengan posisi Ibu mendekap si bayi di dalam dada Ibu ya Bu. Kan kalau misalnya kangguru juga seperti itu ya Bu, bisa membawa anaknya kemana-mana. Saya lanjutkan. Nah, kangguru yang mendekap bayinya dengan tujuan mempertahankan suhu bayi stabil dan optimal. Nah, untuk suhu yang normal itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius ya Bu. Oh, baik Ibu. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak Ibu. Baik, saya lanjut ya. Nah, Ibu, untuk selanjutnya ada tujuan kenapa sih Ibu harus melakukan perawatan metode kangguru. Nah, Ibu bertindak seperti ini, mendekap bayinya dengan tujuan mempertahankan suhu stabil dan optimal ya Bu. Suhu optimal ini diperoleh dengan kontak langsung secara terus-menerus. Oh, berarti contohnya seperti itu Betul ya Ibu, nanti bayi Ibu akan didekap di dada Ibu. Nanti akan saya jelaskan ya Bu untuk cara-caranya. Kemudian untuk manfaatnya apa saja ya Bu? Nah baik, untuk manfaatnya akan saya jelaskan ya Bu. Untuk bayinya, manfaat untuk si bayi, suhu tubuh bayi, denyut jantung bayi, dan frekuensi pernafasan relatif terdapat dalam batas normal. Dan bagi bayi lahir rendah, cepat mencapai suhu 36,5 derajat Celcius, terutama dalam waktu 1 jam pertama. Dan juga ASI selalu tersedia dan mudah didapatkan, sehingga memperkuat sistem imun bayi karena meningkatnya produksi ASI. Nah, kalau untuk ibu, mempermudah pemberian ASI. Lalu, ibu lebih percaya dalam merawat bayi
hubungan lekat ibu dan bayi, pengaruh psikolog ketenangan ibu. Dan ibu di sini juga tidak hanya manfaat untuk ibu dan bayinya, tetapi ada juga manfaat untuk ayah. Nah, untuk ayahnya yaitu ayah memainkan peranan yang lebih besar dalam perawatan bayinya, meningkatkan hubungan antara ayah dan bayinya, terutama berperan penting di negara dengan tingkat kesadaran pada anak yang tinggi. Oh, berarti tidak hanya bisa dilakukan untuk ibu saja ya Bu, berarti bisa untuk ayahnya juga. Betul Ibu, dan perawatan metode kangguru ini bisa dilakukan juga selama di rumah ya Bu, untuk ayah atau ibu oleh siapapun bisa ya. Baik Ibu. Baik, saya lanjut ya Bu. Baik. Nah, di sini Bu, perawatan metode kangguru itu tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Ada kriterianya juga untuk melakukan perawatan metode kangguru, yaitu kriterianya bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gram seperti anak ibu ya. Lalu tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai, serta refleks dan koordinasi isap dan menelan yang baik, perkembangan selama di inkubator rumah sakit bayi, kesiapan dan keikutsertaan orang tua sangat mendukung dalam keberhasilan. Nah Ibu, apakah ada yang ditanyakan di dalam kriteria ini? Tidak Ibu, sudah cukup paham. Baik, saya lanjut ya Bu. Nah Ibu, sebelum saya lanjut, di sini kan ada beberapa komponen untuk memenuhi perawatan metode kangguru. Nah, yang pertama ada kontak langsung ke kulit, skin to skin, kontak. Nanti akan saya jelaskan ya Bu bagaimana. Lalu pemberian ASI, breastfeeding, lalu dukungan terhadap ibu, support. Nah, literatur menambahkan satu komponen sehingga menjadi 4 komponen Bu, yaitu kangaroo position atau posisi kangguru, lalu kangaroo nutrition, nutrisi kangguru, kangaroo support, dukungan kangguru, saat bayi lahir, ibu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dapat berupa dukungan emosional, dukungan fisik, dukungan edukasi. Nah, yang keempat, kangaroo discharge, yaitu pemulangan. Baik Ibu, di antara keempat komponen ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Baik, saya lanjut ya Bu. Nah, ini Bu yang tadi saya bilang ada beberapa cara perawatan metode kangguru. Nah, yang pertama itu perawatan metode kangguru itu ada 2 ya Bu. Ada perawatan metode kangguru intermittent dan kontinu. Nah, untuk intermittent ini yaitu dilakukan selama 1-2 jam saja. Sedangkan kalau kontinu itu dilakukan selama 24 jam. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak Ibu. Baik, saya lanjut Bu. Nah Ibu, untuk selanjutnya langkah-langkah metode kangguru. Nah, persiapan untuk ibu membersihkan daerah dada dan perut, cara mandi dengan sabun 2-3 kali sehari. Lalu membersihkan kuku dan tangan, baju yang dipakai harus bersih dan hangat sebelum dipakai. Lalu selama pelaksanaan metode kangguru, ibu tidak memakai bra ya Bu. Nah, bagian bawah baju diikat dengan pengikat baju atau kain, memakai kain baju yang dapat diregangkan. Untuk persiapan bayinya, bayi jangan dimandikan ya Bu, tetapi cukup dibersihkan dengan kain bersih dan hangat. Lalu, bayi perlu memakai tutup kepala atau topi dan popok selama penggunaan metode ini. Dan bila metode kangguru dilakukan dengan baju kangguru, nah Ibu apakah di rumah sudah memiliki gendongan? Belum. Nanti saya akan sarankan ya Bu untuk gendongannya seperti apa. Nah, saya lanjut. Badan ibu sudah dalam keadaan bersih dan dada tidak terhalang oleh bra. Memakaikan topi, popok, dan kaos kaki pada bayi. Meletakkan bayi di antara payudara, dada bayi menempel pada dada ibu. Memalingkan kepala bayi ke sisi kanan atau kiri dengan sedikit menengadah. Lalu memposisikan baju model kangguru dengan batas kain atas berada di bawah telinga bayi. Lalu mengikat dengan kencang agar ibu dapat beraktivitas dengan bebas seperti berdiri, duduk, jalan, atau mengobrol. Lalu mengenakan pakaian luar sebagai penutup. Nah, ini juga bila metode kangguru dilakukan menggunakan selendang. Badan ibu sudah dalam keadaan bersih dan dada tidak terhalang bra.
memakaikan topi, popok, dan kaos kaki pada bayi, memalingkan kepala ke sisi kanan atau kiri dengan sedikit menengadah, memposisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk seperti katak, menggunakan selendang, handuk, atau kain lebar yang dibuat sedemikian untuk menjaga tubuh bayi, mengikat dengan kencang agar ibu dapat beraktivitas dengan bebas seperti berdiri, duduk, jalan, makan, dan mengobrol, mengenakan pakaian luar sebagai penutup. Lalu ada juga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan metode kanguru ini. Posisi ibu saat tidur yaitu dengan setengah duduk dengan meletakkan bantal di belakang punggung ibu. Bila ibu istirahat dapat digantikan oleh ayah atau anggota keluarga yang lain. Nah, dalam pelaksanaan perlu diperhatikan persiapan ibu, bayi, posisi ibu, pemantauan bayi, cara pemberian ASI dan kebersihan ibu dan bayi. Nah, ibu, untuk yang terakhir ini ada pelaksanaan metode kanguru dapat dilakukan pada waktu segera setelah lahir, sangat awal atau setelah 10-15 menit, awal setelah umur 24 jam, menengah setelah 7 hari perawatan, lambat setelah bayi bernafas sendiri tanpa oksigen, lalu setelah keluar dari perawatan inkubator. Kriteria keberhasilan perawatan metode kanguru adalah suhu tubuh bayi stabil dan optimal 36,5 derajat Celcius sampai 37,50 derajat Celcius. Lalu kenaikan berat badan stabil, produksi ASI adekuat, bayi tumbuh dan berkembang optimal, bayi dapat menetek kuat. Baik ibu, dari semua yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan dulu? Paling ibu mungkin kan saya tadi baru dijelaskan saja, Betul. belum tahu bagaimana caranya. Nah, saya ingin diajarkan untuk caranya ibu biar lebih paham lagi. Baik ibu, setelah saya memberi bimbingan, saya akan mengajarkan bagaimana cara perawatan metode kanguru itu. Baik ibu. Baik, mari ibu, saya ajarkan. Terlebih dahulu saya mengambil dari bayinya dulu ya ibu. Ibu bisa ditunggu sebentar. Baik. Mari ibu, saya bantu. Ibu ada. Baik ibu, ini apakah betul ibu bayinya? Betul ibu. Betul, sangat ganteng sekali ya bu. Iya. Bu. Namanya siapa bu? Namanya Iqbal ibu. Oh Iqbal, jadi anak yang soleh ya. Baik ibu, saya izin membuka pakaian ibu ya. Baik ibu. Bentar ibu, saya ambil bayinya. Ganteng banget ya bu bayinya. Iya, soalnya tadi habis mimi. Oh iya. Nah ibu, ini kan untuk bayinya saya akan dekapkan di dada ibu ya, di antara payudara dan dada. Ini ibu. Hati-hati bu. Nah dalam posisi bajunya ibu harus badan bayi harus tertutupi ya bu, agar suhu badannya tetap stabil. Nah ibu, apakah nyaman seperti ini? Dan ibu jangan lupa juga ya untuk kepala bayinya menghadap ke kanan atau ke kiri ya bu. Nah seperti ini. Ibu apakah nyaman? Nyaman ibu, ternyata gampang ya caranya. Betul ibu, sangat gampang. Ini juga bisa membantu bonding ibu antara bayi. Seperti itu. Dan ibu, saya akan ajarkan untuk bagaimana dalam menggunakan selendang ya bu. Baik, Izin saya ambil ya. Hati-hati bu. Posisi, lalu belakang ibu bisa menghadap ke belakang. Nah posisi belakangnya dengan cara disilangkan ya. Ibu bisa menghadap ke depan. Nah ini kan tidak sampai. Lalu kalau ini sampai, ini disilangkan kembali dan diikat ke belakang. Nah ibu, seperti ini ya. Pastikan badan bayinya tertutupi ya bu, agar Iqbal sebentar lihat di sini ya. Nah teman-teman di rumah, kemungkinan posisinya seperti ini ya. Pastikan kepala bayi menghadap ke sisi kanan atau kiri, dan badan bayi pastikan tertutupi agar suhu tubuhnya tetap stabil. Terima kasih yang sudah menonton.